Apa kabar kalian? Luar biasa. Oh gitu ya, luar biasa. Begitu ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dulu ya. Yesus sayang padaku. Ayo, Oke, yang Bu semangat Heni. ya. Mari Mas Andre. Makan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap puji syukur untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan, terima kasih untuk berkat kegembiraan, terima kasih untuk semua yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hari yang kami lalui. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Hadirlah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama Putra-Mu yang kudus, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Oke, matur nuwun Bu Heni. Selamat pagi Bu Heni. Selamat pagi. Bu Andre. Selamat pagi anak-anakku semua. Ya, semoga tetap semangat, semoga tetap bersukacita. Ya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 13. Untuk yang sudah bisa baca, nanti bisa dibaca atau minta bantuan orang tua kalian. Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Nah, Ibu akan membacakan untuk ayat indahnya yang terambil dari Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, anak-anakku semua, pada minggu ini kita akan belajar tentang hidup yang berbuah oleh firman Tuhan. Coba, apakah Bu Heni di rumah punya pohon buah? Buah cabai, lombok. Ya, untuk Om Andre. Oh, ya, tentunya anak-anakku semua di rumah mungkin ada yang punya pohon mangga, pohon jeruk, pohon jambu. Ya, tentunya ada yang berbuah, ada yang tidak, tergantung musimnya. Iya. Nah, anak-anakku semua pastinya senang ketika di rumahnya pohon yang kita tanam akan berbuah. Apalagi sekarang sepertinya sedang mulai musim lagi, musim bercocok tanam di pot-pot. Oh iya. Sekarang banyak sekali ya Bu Heni. Iya. Ada yang pohon walaupun tidak berbuah tapi pot-pot di depan rumah itu banyak sekali. Nah, anak-anakku semua, di sebuah desa ada sebuah keluarga kecil.
Mereka mempunyai anak namanya Dina. Dina. Mungkin teman kalian di rumah ada yang namanya Dina. Nah, Dina ini anak yang baik sekali. Dia suka sekali membantu orang tuanya, menyapu ketika pagi hari. Nah, ketika sore hari, dia suka sekali untuk menyiram tanaman. Nah, ini anak Dina namanya. Dia suka sekali menyiram tanaman. Dia sangat senang ketika rumahnya banyak sekali pohonnya. Nah, ketika Dina berjalan-jalan di suatu tempat, dia melihat ada pohon jeruk di rumah Arum. Dia punya teman namanya Arum. Nah, ternyata buah jeruknya itu banyak sekali buahnya. Dan akhirnya dia pulang ke rumah dan menyampaikan kepada ayah dan ibunya, "Ibu, aku ingin punya buah jeruk. Apakah aku bisa menanamnya?" Bu Heni di rumah, tadi selain pohon cabai ada nggak buah jeruk? Ada sih pohon jeruk. Itu apa? Kita nggak tahu jeruk apa, belum pernah berbuah sih, masih kecil. Iya, ada pohon jeruk. Ketika Dina merengek minta buah jeruk itu pohonnya, akhirnya ayahnya berkata, "Sabar ya nak, besok ayah akan belikan pohonnya." Nah, ketika pagi harinya ayahnya pergi dan membeli pohon buah jeruk, Dina protes, "Ayah, kenapa pohonnya kecil sekali? Yang di rumah Arum sudah sangat besar." Lalu ayahnya berkata, "Nak, mari kita tanam dulu pohon ini. Kita tanam dulu pohon yang masih kecil. Ayo, kamu bantu ayah. Ayah akan mencangkul tanahnya." Nah, Dina dengan sukacita membantu ayahnya menanam pohon jeruk. "Begini nak," kata ayahnya, "pohon itu tidak langsung besar. Dia harus ditanam, kemudian diberi pupuk, kemudian disiram agar semakin lama semakin bertambah besar. Itu pun ketika sebuah pohon ditanam tidak langsung bisa berbuah. Harus misalkan setiap saat kita siram, kemudian dipupuk, dan jangan lupa tetap harus dirawat." Nah, kemudian Dina dengan sukacita dia merawat pohon jeruk itu. Dia berjanji kepada ayahnya untuk selalu merawat pohon jeruk seperti milik Arum yang sudah bisa berbuah banyak. Nah, anak-anakku sekalian, tidak semua pohon yang ditanam itu akan menghasilkan buah, tergantung yang pertama tanahnya, kemudian perawatannya. Nah, seperti kita, anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus merawat iman kita. Bagaimana caranya merawat? Yang pertama, kita harus rajin membaca Alkitab. Kemudian juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti pohon yang dari kecil ditanam, dirawat, disiram. Nah, seperti iman kita harus juga bisa menyiramnya. Setiap saat kita bisa meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Kan ada lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi setiap saat sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meluangkan waktu untuk membaca Alkitab, kemudian melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke, mau bertumbuh? Ya. Mari kita menyanyikan Yesus pokok dan kita caranya supaya kita bisa berbuah. Ya, betul sekali Bu Heni. Mari Mas Andre. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah
italah caranya,